Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada malam hari ini saya akan membacakan salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumiddin yang berkaitan dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannifu Kitabu Asraris Shaumi, ay hadza Kitabu Asraris Shaumi, ini adalah kitab menjelaskan rahasia-rahasia puasa. Alhamdulillahilladzi a'dama ala ibadihil minnah bima dafa'anhum kaidash syaitani wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba dannah idh ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah, alladzi Allah a'dama yang mengagungkan siapa Allah ala ibadihi atas hamba-hambanya Allah, al-minnatah akan karunia, bima dengan sesuatu dafa yang tertolak yang dapat menahan apa ma'anhum untuk hamba-hamba Allah, kaidah syaitani akan tipu daya syaitan, wa fannah dan bujukan syaitan, waraddah dan dapat menolak apa ma'amalahu akan angan-angan syaitan, wa khayyaba dan menyanyiakan apa madannahu akan praduga syaitan. Idh karena ja'ala menjadikan siapa Allah as-sawma akan puasa hisnan akan penjaga li auliyaihi akan untuk kekasih-kekasih Allah, wa junnatan dan perisai dan tameng, wa fataha lahum dan membuka siapa Allah lahum untuk hamba-hambanya bihi dengan puasa abwabal jannati akan pintu-pintu surga, wa arrafahum dan memberitahu siapa Allahum kepada mereka hamba anna wasilatas syaitani bahwa sungguhnya jalan syaitan ila qulubihim menuju hati-hati mereka asy-syahawatul mustakinatu adalah syahwat yang tenang. Sehingga dengan adanya puasa ini menurut Al-Ghazali adalah perisai bagi hamba-hamba Allah, terlebih bagi wali-wali Allah, bagi kekasih-kasih Allah. Karena dengan puasa ini manusia dapat menekan syahwatnya, yang mana syahwat ini menjadi sarana syaitan untuk masuk ke dalam hati-hati manusia. Wa inna biqam'iha dan sesungguhnya dengan menaklukkan syahwat tusbihu menjadi an-nafsul mutmainnatu apa nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, zahiratus syaukati yang menjadi penunjuk kekuatan atau dohirnya kekuatan, menjadi fi khosmiha di dalam menghabisi musuh-musuhnya syahwat, menjadi apa qawiyatul minnati ialah kekuatan yang berupa karunia, kekuatannya karunia. Jadi dengan puasa syahwat itu akan tertekan, akan hilang. Kemudian yang muncul adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang mana jiwa yang tenang ini akan menjadi kekuatan bagi tubuh kita, bagi jiwa kita dalam memerangi syahwat. Maka untuk menghidupkan nafsul mutmainnah, mengeluarkan nafsul mutmainnah kita sering-sering puasa, karena dengan puasa syahwat kita tertekan, maka yang keluar adalah nafsul mutmainnah.
Wassalatu adapun rahmat, adapun salawat ala Muhammadin atas Nabi Muhammad, qaidil khalqi pemimpin makhluk, wa mumhidis sunnati dan penyebar sunnah, wa ala alihi dan atas keluarga Nabi, wa ashabihi dan sahabat-sahabat Nabi, dawil absar yang memiliki mata hati, as-saqibati yang tembus, wal uqul al-murajjah dan akal-akal yang diunggulkan, wasallama dan semoga salam, tasliman dengan salam katsiran yang banyak. Amma ba'du ay ba'dal hamdi wassalah, fa inna shauma karena sungguhnya puasa, rubu'ul imani adalah seperempatnya iman. Bimuqtada qaulihi sesuai dengan maksud atau kehendak dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabri. Adapun puasa adalah separuh dari sabar. Wa bimuqtada qaulihi dan ditambah dengan kehendak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Adapun sabar adalah separuh dari iman. Nah, kenapa puasa itu oleh Al-Ghazali disebut sebagai rubu'ul iman, seperempat dari iman? Kok puasa disebut seperempat dari iman? Karena ini sesuai dengan dua sabda Nabi. Yang pertama yang berbunyi as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh dari sabar. Sementara as-sabru nisful iman. Sabar adalah separuh dari iman. Berarti ketika dua hadis ini digabungkan di jam'un, maka menghasilkan kesimpulan bahwa puasa itu adalah seperempatnya iman, gitu. Itu dalam usul fikih disebut dalalah ima, dalalah ima. Dalalah yang tak terlihat di dalam teks, yang ada di belakang teks, itu dalalah ima. Itu masih mantuk, ya. Tsumma kemudian adapun puasa mutamayyizun itu berbeda bi khasiyatin nisbati ilallah ta'ala, karena keistimewaan yang dihubungkan dengan kepada Allah Ta'ala. Jadi puasa itu memiliki keistimewaan, mutamayyizun, berbeda, punya maziyah, punya kelebihan dibandingkan ibadah yang lain. Kenapa? Karena puasa itu punya keistimewaan, disandarkan langsung oleh Allah kepada zat Allah. Min baini sa'iril arkani, dibandingkan dari rukun-rukun Islam yang lain. Idh karena qala berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, fima di dalam suatu hadis, haka yang menceritakan kepada amma anhu dari Allah, nabiyuhu siapa nabinya Allah. Bunyinya apa sabda Nabi yang menunjukkan bahwa puasa itu punya keistimewaan yang disandarkan langsung kepada Allah? Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Adapun seluruh kebaikan itu 10 kali lipatnya hasanah, ila sab'imi'ati di'fin, sampai kelipatan 700, illa siyamah, kecuali puasa. Fa innahu, karena sungguhnya puasa, kata Allah, li itu untukku, wa ana dan adapun saya, ajzi akan membalas siapa saya bihi terhadap puasa. Jadi seluruh kebaikan itu sudah pahalanya disebutkan oleh Allah, yaitu 10 kali lipat sampai kelipatan 700. Nah, paling banyak akan 700, itu sesuai dengan yang ada di Al-Quran itu. Fi sab'i sumbulatin mi'ata habbah, gitu kan. Sampai 700. Kecuali puasa. Puasa ini ada yang tahu berapa pahalanya, karena yang akan membalas puasa langsung itu Allah. Sehingga pahala puasa itu oleh Allah dirahasiakan berapa pahalanya. Tidak seperti pahala-pahala ibadah yang lain, karena Allah yang akan membalas sendiri. Puasa ini istimewa, ya. Waqad qala, dan sungguh berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, hasanya, yuwaffa akan dilunasi, akan diserahkan, akan diberi, as-sabiruna siapa orang-orang yang sabar, ajrahum akan pahala mereka, bighairi hisabin, tanpa melalui hisab. Wasaumu, sementara adapun puasa, nisfus sabri, itu adalah sebagian dari sabar.
Kata Allah, orang sabar itu nanti akan mendapatkan pahala bighairi hisab, tanpa ada hisab. Sabar itu sulit. Sementara puasa adalah separuhnya sabar. Berarti sabar sisanya itu kita yang usaha ya. Kita sudah punya separuhnya, yaitu dengan puasa kita sudah dapat separuh sabar. Maka separuh yang lain kita usahakan. Faqad jawaza sawabuhu, maka sungguh melampaui apa pahala puasa, qanunat takdir, akan batasan takdir, kan aturan-aturan takdirul hisabi dan hisab. Tidak ada, jadi pahala puasa itu keluar dari undang-undang takdir dan hisab. Tidak berada dalam koridor takdir dan hisab. Di luar itu pahala puasa ini. Kenapa kok disebut di luar itu? Karena ya hadis tadi itu, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang tahu pahala puasa hanya saya dan saya akan membalasnya. Wa nahika, dan adapun yang sesuatu yang melarang kepadamu fi ma'rifati fadlihi, untuk mengetahui keutamaan puasa. Apa yang mencegah manusia mengetahui keutamaan puasa? Qauluhu, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi, dam iddat, nafsi yang ada pun jiwaku biyadihi, di kekuasaannya, dat la khulufu famis shaimi, adapun bau mulutnya orang yang puasa, atyabu, ialah lebih wangi indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, dibandingkan bau atau wangi minyak misik. Yaqulullahu azza wa jalla, berfirman siapa Allah azza wa jalla, innama, hanya saja, yadharu, meninggalkan siapa shaim, syahwatahu, akan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, li ajli, karena saya, bukan karena yang lain. Oleh karena itu fasaumu, maka adapun puasa, li, itu untukku, wa ana ajzibih, dan saya yang akan membalasnya. Jadi manusia itu tidak makan, ya, meninggalkan syahwatnya, ya, tidak minum, tidak ada yang tahu. Kita ibadah yang tidak diketahui orang, ya puasa ini. Sholat ketahuan orang, haji apalagi ketahuan orang, ya. Puasa ini tidak ketahuan orang. Orang rela tidak makan, rela meninggalkan keinginannya, itu semata-mata karena Allah. Sehingga Allah sendiri yang akan membalas, kata Allah. Ya karena tadi itu murni, keikhlasannya itu murni, benar-benar sabar. Dia tidak makan 1 hari, ya. Karena siapa? Karena Allah. Tidak ada yang tahu. Ya kalau di bulan Ramadan mungkin tahu, tapi siapa yang tahu kalau saya besok puasa, kalau teman-teman besok puasa, kan tidak ada yang tahu. Jangan-jangan tidak puasa tapi bilang puasa, kan tidak ada yang tahu. Itu Allah semua yang tahu, sehingga Allah yang akan membalasnya. Puasa ini ibadah yang istimewa, ya. Punya maziyah, punya keistimewaan dibandingkan ibadah yang lain. Makanya puasa itu disebut nisfus sabri, separuh dari sabar. Kalau sudah puasa, orang sudah mencapai kesabaran separuh. Seandainya sabar itu 100, dia sudah memiliki 50. Tinggal fastakmil anisfal baqi, ya. Kalau meminjam bahasa Nabi di hadis tentang pernikahan itu, ya. Maka sempurnakanlah separuh sabar yang sisanya. Kita sudah dapat dengan cara puasa. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil jannati, ialah bagi surga, babun, adapun pintu, yuqalu, yang disebut, lahu, bagi bab, ar-rayyan, adapun rayyan. Ada pintu di surga ini namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu, tidak masukhu kepada ar-rayyan illa shaimuna, kecuali siapa? Orang-orang yang puasa. Jadi punya pintu khusus, punya tiket khusus, nanti orang-orang yang puasa ini masuk surga. VIP, ya, masuk ar-rayyan, ya, masuk pintu ar-rayyan. Selain orang shaim, selain yang shaim tidak masuk di pintu ini. Berarti kan istimewa ini. Nanti rombongan-rombongan orang umat Islam yang puasa Ramadan itu punya pintu-pintu khusus masuk, yang disebut ar-rayyan ini. Yang tidak puasa ya tidak masuk. Wahwa, adapun shaim, orang yang puasa, mau'udun, ialah dijanjikan, biliqa'illahi ta'ala, dengan bertemu Allah Ta'ala,
fi jazaa'i saumihi, ini termasuk pernak-pernik pengajian kita, suara sepeda motor dan semacamnya. Fi jazaa'i saumihi, untuk membalas puasanya shaim. Jadi dengan adanya suara bising ini mungkin bisa menambah tingkat kesabaran kita separuhnya. Kita sudah tadi siang mendapatkan separuh kesabaran dengan cara puasa, maka separuh yang lain caranya ya dengan cara ngaji ini. Saya yang di sini dapat sudah ini pahala kesabaran yang separuhnya itu suara bising ini menguji. Tapi alhamdulillah ini sudah tak terlalu kedengaran karena agak ke dalam sudah tempatnya ini. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang puasa bagi orang yang puasa farhatan, adapun dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Farhatun, adapun satu kebahagiaan, ini boleh jadi mubtada, dan inda iftarihi boleh jadi khabarnya, atau farhatun boleh jadi badal. Farhatun, satu kebahagiaan inda iftarihi, ketika berbukanya shaim, wa farhatun, dan kebahagiaan yang lain inda liqa'i rabbih, ketika bertemu Tuhannya shaim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Allah itu menunjukkan kebahagiaan manusia itu dengan sesuatu yang dekat dengan kita, ya, mudah itu. Bahwa manusia itu bahagia, cara bahagianya mudah. Cukup melihat makanan, manusia itu bahagia. Tidak harus punya mobil, tidak harus punya apa. Ya. Jadi kebahagiaan orang itu kata Nabi ya dua ini. Ketika melihat buka dan ketika melihat Allah nanti. Mudah sekali manusia itu sebenarnya untuk bahagia. Tidak usah terlalu muluk-muluk ingin punya ini, ingin punya itu. Ya. Cukup puasa, nanti maghrib. Bagi orang yang puasa sungguhan, ya, artinya yang tidak makan di siang hari, yang benar-benar menahan diri itu ketika maghrib pasti bahagia itu melihat buka segala macam, meskipun cuma tempe, ya, es batu, itu bahagia. Jadi kebahagiaan manusia itu gampang sekali didapatkan. Itu apa ya? Maksud dari hadis ini sangat besar sekali, bahwa kita itu jangan terlalu mengharapkan kebahagiaan yang dengan benda-benda yang mahal, dengan barang-barang yang tidak usah. Kata Nabi, orang puasa itu punya kebahagiaan, yaitu ketika melihat buka dan ketika melihat Allah nanti, ketika meninggal nanti di surga bertemu dengan Allah. Amin, amin. Jadi dekat dengan kita kebahagiaan itu, tidak jauh, ya. Yang jauh itu angan-angan kita dan keinginan kita. Yang jauh itu. Kalau keinginan kita benar-benar jauh itu. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Ialah bagi segala sesuatu babun, adapun pintu. Wa babul ibadah, adapun pintunya ibadah, as-shaum adalah puasa. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumus shaim ibadatun. Adapun tidurnya orang yang puasa, ibadatun, adalah ibadah. Nah, ini yang sering dijadikan dalil oleh sebagian teman-teman, ya. Makanya siang hari tidur terus, katanya naumus shaim ibadah. Memang dalam Fathul Mu'in itu, kalau di bulan puasa yang utama sebenarnya kalau ngaji Quran ya malam hari, bukan di siang hari. Terus kalau siang hari ngapain? Ya bukan berarti pas tidur seharian, bukan. Ya beribadah juga, tapi kalau ibadah ngaji itu yang paling baik, katanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ya malam hari, apalagi di waktu sahur kita ngaji itu sangat baik. Nah, berkaitan dengan hadis ini, naumus shaim ibadatun itu, hadis ini adalah hadis dhaif sebenarnya, ya. Kenapa dhaif? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Mughirah Al-Qawwas. Disebutkan beliau meriwayatkan di dalam sanadnya itu disebutkan Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar. Padahal Ibnul Mughirah bin Qawas ini jarang sekali meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, yang sering itu dari Abdullah bin Amrin. Beda ya. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amrin. Abdullah bin Umar ya Abdullah putra Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Abdullah bin Amrin beda, bukan Umar bin Khattab. Nah, di situ muttarib ya, sanadnya yang benar itu yang mana? Apakah Mughirah dapat dari Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amrin? Itu yang membuat sanad hadis ini dhaif. Jadi dia dhaifus sanad, sanadnya dhaif. Kalau matanya sharih ini bahkan banyak musyahidnya ya. Yang menyebabkan hadis ini dhaif lagi adalah menurut sanad yang lain ini diambil dari Abdullah bin Abi Aufa, dan dari sanad Abdullah bin Abi Aufa ini katanya di sini ada dua orang yang namanya Sulaiman bin Umar dan An-Nakhai. Di sanad yang lain yang muncul dari Abdullah ibnu Aufa itu di dederan sanadnya itu ada perawi hadis yang namanya Sulaiman bin Umar dan An-Nakhai. Dua orang ini katanya termasuk ahadul kadzabin ya, termasuk salah satu dari pendusta. Kata syarahnya di hasyiahnya di sini ya. Disebutkan begitu. Sehingga menyebutkan hadis naumus shaimi ibadatun itu adalah dhaifus sanad. Loh, kenapa Al-Ghazali kok mencantumkan hadis ini? Ini yang sering dikritik oleh teman-teman kita ya. Yang ya Wahabi lah yang utamanya, bahwa kitab ini tidak layak dibaca. Kenapa? Karena di dalamnya ada sekitar 900 hadis lebih yang dhaif. 900 hadis lebih yang dhaif. Tapi begini, meskipun kita mengakui bahwa dalam hadis ini banyak hadis dhaifnya. Karena Al-Ghazali itu mendapatkan hadis yang dicantumkan di Ihya ini, beliau terkadang langsung dapat dari Rasulullah menurut penuturan beliau, tidak melalui perawi. Jadi langsung dapat dari Rasulullah gitu. Karena maziyah yang dimiliki beliau. Ya kalau orang di luar kita, di luar Ahli Sunnah wal Jamaah tidak percaya, itu disebut disebut tahayul ya, tahayul, khurafat ya. Katanya kita ini kan termasuk orang yang punya penyakit TBC, T-nya itu tahayul, B-nya itu bid'ah ya, C-nya itu khurafat. Jadi orang NU itu terjangkit penyakit TBC semua, tahayul, bid'ah dan khurafat. Termasuk bermimpi ini kemudian apa itu khurafat itu katanya. Al-Ghazali itu dengan sekian ribu hadis yang ditulis di sini kan 1000-an lebih hadisnya. Itu beliau tanpa melihat kitab loh ya menulisnya. Beliau hafal itu hadis ini. Ya meskipun dhaif kan, meskipun hadisnya dhaif tapi kelebihan beliau ya bisa memiliki hafalan hadis ribuan begitu sudah istimewa. Ya kalau di luar kita tidak mau sama sekali kepada Al-Ghazali, bahkan kitab Ihya ini suruh buang. Warawa dan meriwayatkan Abu Hurairah, siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda sama Nabi, idza dakhala syahrul Ramadan, jika telah masuk apa bulan Ramadan, futihat, maka dibuka abwaabul jannati apa pintu-pintu surga, wa ghuliqat, dan dikunci abwaabun nari apa pintu-pintu neraka, wa suffidat, dan dibelenggu, dikerangkeng asyayatinu apa setan-setan. Wanada, kemudian memanggil munadin, siapa orang yang memanggil dari langit, ya bawil khairi halummah, wahai pengumpul kebaikan kemari, yang baik-baik kemari, wa ya bagi syar'i aksir, wahai pengumpul kejelekan sana minggir dulu selama bulan Ramadan, minggir dulu. Yang orang-orang yang melakukan kebaikan saja yang mendekat. Ini kalau di bulan Ramadan. Wa qala Waqi', dan berkata siapa Imam Waqi', salah satu guru dari Imam Syafi'i, fi qouli ta'ala, menanggapi firman Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'an,
bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Menanggapi ayat ini kata Imam Waqi', hiya adapun al-ayyam al-khaliyah, ayyamus siyami adalah hari-hari puasa. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah hiya ayyamus siyam. Id karena taroku meninggalkan siapa mereka fiha di ayyam al-khaliyah al-akla wasyurbah kepada makan dan minum. Jadi yang dimaksud al-ayyam al-khaliyah dalam ayat ini kata Imam Waqi' adalah ayyamus siyam, hari-hari puasa. Waqad jama'a dan sungguh mengumpulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahat, dalam tingkatannya berbangga diri, membanggakan sesuatu baina zuhdi fid dunya, antara zuhud kepada dunia, wa baina shaumi dan antara puasa. Faqala, kemudian bersabda sabda Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yubahi, ialah membanggakan siapa Allah, malaikatahu, kepada malaikatnya Allah. Jadi Allah itu nanti mengumpulkan para malaikat dan Allah membanggakan makhluknya. Siapa yang membanggakan Allah? Bisyabi, anak muda, al-abid, yang tekun beribadah. Fayaqulu, kemudian berfirman siapa Allah, ayyuhasyabut tariku syahwatahu li ajli, wahai anak muda yang meninggalkan at-tariku syahwatahu, akan syahwatnya, li ajli, karena aku, al-mubdilu syababahu li, yang memberikan kemudaannya, li, untukku, anta indi kawa di malaikati, engkau di sisiku derajatnya sama dengan sebagian malaikat-malaikatku, kata Nabi ya. Jadi Allah itu sangat bangga punya makhluk masih muda suka beribadah. Punya makhluk masih muda suka beribadah. Kalau sudah tua kan sudah biasa itu, sudah merasa hampir mati ibadah. Yang luar biasa itu anak muda yang biasanya nongkrong ngopi di kafe, tapi ini enggak nongkrong, enggak ngopi di kafe, baca kitab ya, seperti saya ini sekarang ini, insya Allah dibanggakan Allah ini. Insya Allah ya, sudah puasa. Biasanya ngopi-ngopi di luar, ini baca kitab, apalagi teman-teman sekalian yang mendengarkan, ini dibanggakan oleh Allah kelak di depan para malaikat. Kalau orang menyebutkan orang yang diidolakannya itu kan biasa. Kiai saya misalnya, aduh Pak siapa yang diidolakan disebut-sebut. Tapi kalau seseorang disebut terus oleh yang diidolakannya, bahkan dibanggakan, itu luar biasa. Saya misalnya disebut-sebut oleh kiai saya bangga disebut-sebut kiai itu. Oleh kiai saya, nama saya sering disebut, misalnya diceritakan ke alumni bahwa kiai saya bangga ke saya. Wah, itu suatu yang tak ternilai, itu pencapaian itu. Kalau nama saya disebut oleh kiai saya, apalagi sampai dibangga-banggakan. Kalau Astor itu begini. Teman-teman misalnya idola sama siapa ya. Kemudian idolanya itu, orang yang kalian idolakan itu menyebut-nyebut nama kalian di tempat umum. Bukan di depan orang biasa, di depan eselon 1 ini malaikat, ini eselon 1 ini. Mengumpulkan orang-orang yang terhormat, kemudian nama kalian disebut, dibangga-banggakan. Kalau anak ini begini, suka begini. Nah itu Allah nanti begitu. Malaikatnya semuanya dikumpulkannya, yang eselon 1 itu dikumpulkan semuanya, kemudian diceritakan, hambaku ini yang namanya Junaidi ini kalau bulan puasa, kalau malam ini dia ini ndak ke kafe, ndak ngopi, padahal masih muda gitu. Dia ini kalau malam tadarus, baca Quran, ini dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya. Apalagi yang kita inginkan selain itu ya. Disebut-sebut Allah, ini Allah yang nyebutkan, bukan siapa-siapa gitu. Disebut Nabi, kita oleh Nabi disebut-sebut, bangganya. Ini Allah yang nyebutkan, orang yang menciptakan kita gitu. Kita disebut oleh ustadz kita misalnya di depan kelas, kita masuk kelas, kemudian kita disuruh maju oleh ustadz kita, kemudian dibanggakan. Kalau ini kalian harus tiru. Wah, itu bangga itu. Bangga itu, pencapaian ya. Oleh ustadz kita dibanggakan, ya Allah, pencapaian kita. Dibanggakan di depan teman-teman kita. Ini bukan di depan teman-teman kita, di depan para malaikat
dikumpulkan malaikatnya, nama kita disebutkan. Yang namanya Zaid, yang namanya siapa, yang namanya Asror misalnya, amin. Disebutkan itu oleh Allah, bukan oleh sama siapa, bukan siapa-siapa ya. Allah ya, bukan manusia maksudnya yang nyebutkan kita itu. Jadi bagi anak muda ya, rajinlah ibadah. Asyab al-abid. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah di mana kelak tidak ada naungan sama sekali. Yang pertama al-imamul adil. Imam yang adil. Nah, yang kedua ini syabun ya. Anak muda nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah, tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, tidak dalam perbuatan maksiat. Wa itu yubahi, Allah akan membanggakan ya. Yubahi malaikatahu bisyabil abid. Masyaallah, semoga kita dimasukkan di dalam golongan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa qala, dan bersabda sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi shaimi, tentang orang yang puasa. Yaqulullahu azza jalla, berfirman siapa Allah azza wa jalla, unduru ya malaikati, lihatlah oleh kalian wahai malaikat-malaikatku, ila abdi, kepada hambaku, taraka syahwatahu, yang meninggalkan syahwatnya, waladzatahu, dan kenikmatannya, wa tu'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, min ajli, karenaku. Ini yang disebutkan Allah. Wakila, dan dikatakan fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma akhfa lahum min qurrati ainin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kila, dikatakan karena ada amaluhum, apa amalnya mereka, asyam, adalah puasa. Yang dimaksud bima kanu ya'malun di dalam ayat ini adalah asyam, puasa ya. Li'annahu, karena sungguhnya Allah qala, berfirman siapa Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Fayufragah, kemudian dikosongkan, artinya ya dikasihkan semua, lis-shaimi, bagi orang yang puasa, jazaohu, apa puasanya, balasannya puasa, ifragan, dengan benar-benar dikosongkan, dikasihkan semua. Wa yujazifu juzafan, dan akan mengambil siapa shaim itu juzafan secara keseluruhan, juzafan secara keseluruhan, sepenuhnya ya. Yujazifu juzafan ya. Fala yadkhulu tahta wahmin, dan tidak akan masuk siapa shaim tahta wahmin, di bawah keraguan, wa takdirin, dan takdir. Baik yakuna, dengan gambaran ada, kalau siapa shaim kadzalika, ialah demikian. Lianna shauma, karena sungguhnya puasa, innama kana, hanya saja ada apa puasa, lahu, ialah bagi Allah. Wa masyrafan, dan sesuatu yang dimuliakan, wa musyrafan, dan sesuatu yang dimuliakan, bin nisbati, sebab dinisbatkan, ilahi, kepada Allah. Wa in kanat, meskipun ada, al ibadatu, apa ibadah, kulluha, semuanya ibadah, lahu, ialah miliknya Allah. Kama syarufa, sebagaimana mulia, al baitu, apa baitullah, bin nisbati ila nafsihi, sebab dinisbatkan kepada zat Allah. Wal ardu kullaha lahu, dan adapun bumi ini, kulluhu, semuanya bumi, lahu, ialah milik Allah. Memang semuanya itu milik Allah. Ibadah ini punya Allah, bumi ini semuanya punya Allah ya. Tapi puasa selain punya Allah itu juga apa ya, punya keunggulan, punya kemuliaan. Minimal 5 makna ini karena 2 alasan katanya. Ahduma, adapun salah satu 2 makna itu, an-nasyaum, sesungguhnya puasa, kafun wa tarkun, adalah menahan diri dan meninggalkan. Menahan diri dan meninggalkan. Wawa, adapun puasa, fi nafsihi, di dalam dirinya orang, sirrun, adalah rahasia, laisa fihi, yang tidak ada, fihi, di dalam puasa, amalun yusyahadu,
adapun perbuatan yang bisa dilihat. Puasa itu adalah rahasia masing-masing. Tidak ada amalan yang bisa dilihat. Apakah orang itu puasa kan tidak tahu kita. Wa jami'u amali taati, adapun seluruh perbuatan taat yang lain bimasyhadin adalah bisa dilihat minal khalqi oleh makhluk, wa mar'an dan satu yang bisa dilihat. Wassaumu, sementara adapun puasa la yarahu illallah, tak bisa melihat kepada puasa illallah kecuali Allah azza wa jalla. Fa innahu, karena sungguhnya puasa itu amalun fil batin, adalah perbuatan batin, bisabril mujarradi, dengan semata-mata sabar. Orang puasa itu kan tidak ada yang tahu. Jadi modalnya puasa itu hanya kesabaran ya. Kalau tidak sabar orang tidak akan puasa. Bisabril mujarrad, hanya semata-mata sabar ya. Makanya puasa itu disebut nisfus sabri, sebagian dari sabar. Sehingga puasa ini ya Allah sendiri akan membalas, bukan yang lain. Karena yang pertama tadi itu, puasa manusia ini, puasa manusia yang lain tidak ada yang tahu. Jadi orang puasa itu benar-benar karena Allah, pasti. Wasad, yang kedua, annahu, sesungguhnya puasa qahrun, ialah melumpuhkan atau memaksa, mengalahkan liaduwillahi azza wa jalla, kepada musuh Allah azza wa jalla. Fa inna wasilata syaitani, karena sungguhnya perantara syaitan, laknatullah alaih, asyahawatu, adalah syahwat-syahwat. Wa inna ma taqwa, hanya sangat kuat asyahwatu, apa syahwat, bil akli wasyurbi, dengan makan dan minum. Walidzalika, oleh karena itu, qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiku majariyahu bilju. Inna syaitana, sungguhnya syaitan, la yajri, niscaya berjalan siapa syaitan, min ibni adam, di Bani Adam, majrad dam, di tempat berjalannya darah. Fadayyiku, maka sempitkanlah olehmu, majariyahu, akan tempat berjalannya syaitan itu, bilju, dengan cara lapar. Jadi syaitan ini masuk ke tubuh kita lewat jalur darah, lewat ya darah ini, tempat mengalirnya darah itu akan diisi setan. Sehingga kata Nabi, fadayyiku majariyahu bilju. Bagaimana cara menyempitkan jalannya setan sehingga setan tidak bisa masuk? Ya dengan cara kita lapar. Walidzalika, oleh karena itu, qala, bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, dawimi qur'aba bil jannati, dawimi, terus meneruslah siapa kamu, qur'ah babil jannati, mengetuk pintu surga. Wahai Aisyah, terus meneruslah kamu ketuk pintu surga itu. Qalat, berkata siapa Aisyah, bimada, dengan cara apa wahai Nabi mengetuk pintu surga itu? Qala, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil ju'i, dengan lapar. Caranya mengetuk pintu surga adalah lapar. Wa sayati, dan akan datang, fadlul ju'i, apa keutamaan lapar, fi kitabi syarrihi, fi kitabi syarri ta'ami, di dalam kitab bahaya makanan, wa ilajihi, dan obat dari syarrut ta'am, min rubu'il muhlikati, di bagian rubu'il muhlikat. Jadi kitab ini dibagi 4 ya. Salah satunya adalah rubu'ul muhlikat, nanti akan dibahas di sana katanya, bahaya kenyang ya, keutamaan lapar itu. Falamma kana, ketika ada as-shaumu, apa puasa, alal khususi, secara khusus, qam'an lisyaitani, dapat menghancurkan setan, wasaddan lima saliki, dan menutup jalur setan, watadyiqon, dan menyempitkan lima jarihi, akan jalan-jalan setan, istahaqqoh, maka berhak apa puasa at-takhsisu, kepada keistimewaan, kepada kekhususan, bin nisbati ilallah azza wa jalla, dengan cara dinisbatkan kepada Allah Ta'ala azza wa jalla, bahwa Allah sendiri akan membalasnya. Mungkin cukup sampai di sini ya pengajian kita. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Kita dapat menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi orang yang sabar, bisa menjadi hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Dan yang terakhir, mari kita doakan
NU Keker ini tambah besar ya. Hari ke hari semoga kualitas keilmuan di NU semuanya media tambah baik dan tambah kompak semuanya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.